Hai rekan-rekan traders, jumpa dengan saya Tom Yu kembali di sini. Dan hari ini, di video kali ini saya akan share tentang Launchpad di Binance. Dan pas kebetulan, pada beberapa waktu ini akan ada launching satu token namanya Hook Protocol. Ketika ada koin baru di launching itu biasanya akan berpotensi naik ratusan bahkan hingga ribuan persen. Wow, kesempatan seperti ini tuh jarang-jarang terjadi, makanya jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Bagi kalian yang baru pertama kali datang di channel ini, silahkan untuk klik tombol subscribe terlebih dulu ya, dan juga like video ini, dan juga follow sosial media kami yang lain, serta join komunitas Discord server kami. Tanpa berpanjang-panjang lagi, saya akan langsung masuk ke materinya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang Binance Launchpad, dan pas kebetulan akan ada koin baru yang akan launching namanya Hook Protocol. Baik, kita langsung masuk saja. Nah, sebenarnya Binance Launchpad itu apa gitu ya? Jadi, simpelnya itu seperti ini. Launchpad itu adalah launching token atau koin baru di platform Binance. Itu adalah Launchpad. Dan kenapa ini menarik? Karena ini tuh berpotensi koin yang launching itu tuh mengalami kenaikan ratusan atau ribuan persen dalam satu hari. Di hari pertamanya biasanya ya. Jadi ini yang membuat kesempatan ini tuh jarang-jarang ada. Jadi kalau teman-teman itu pastikan itu ikut ya. Kalau punya kesempatan ikut. Nah, apa itu Hook Protocol atau Hook Protocol itu? Ini saya nggak akan bahas terlalu detail. Karena poinnya bukan ini yang akan saya bahas gitu ya, tapi sekilas saja, yaitu Hook Protocol ini akan membangun on-ramp layer untuk Web3 adoption. Dan produknya itu Quiz to Earn, Wild Cash App, katanya sih ada di Android, ini main kayak game gitu ya. Semacam kita belajar sesuatu, kemudian kita bisa dapat koin lah, earn something dari situ. Ya bisa dicek lah, Wild Cash App namanya. Dan token Hook ini akan launch 1 Desember 2022. Sebelum saya masuk lebih jauh, saya akan share tentang 4 project Launchpad Binance yang terakhir. Ada satu token namanya Voxel, itu naik ketika hari launchingnya itu 1400% dalam satu hari. Jadi ketika harga pembukaan di sini ya, ini harga ketika kita beli kalau ikutan Launchpad, itu naik spike tinggi sebelum dia closing tutup di akhir hari itu di sini. Jadi kenaikan dari sini ke sini itu 1400. Saya nggak ngitung sampai naik sini ya. Jadi kalau teman-teman bisa pas naik sini terus dijual, ya itu untungnya mungkin bisa mungkin 3.000-an persen begitu dalam satu hari. Habis itu dia ya habis itu ambles turun begitu ya. Tapi ini kejadian di 14 Desember 2021. Berikutnya adalah Loka. Loka ini juga begitu sama, dia spike 1.600% dalam satu hari pada 20 Januari 2022. Kemudian Alpin, ini fan token ya. Itu naik, terus turun lagi di sini itu hanya 466%. Tapi habis itu dia naik lagi di sini, dan dia ambles habis itu. Yang terakhir adalah, ini yang sempat heboh kemarin, yaitu StepN, atau GMT namanya. GMT itu naik 37.000%, tetapi nggak langsung sehari. Ya, hari pertama itu kecil, kemudian naik dikit, mendaki ke puncak gunung begitu, dan akhirnya mencapai peaknya itu setelah 50 hari. Karakteristiknya agak sedikit aneh, saya nggak ngerti kenapa. Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu jelasin, nanti bisa ditulis di komen. Biasanya satu hari, ini khusus yang ini tuh bisa sampai 50 hari itu hampir 2 bulan begitu. Itu pada launching pada tanggal 9 Maret 2022. Oke, dan untuk Hook sendiri, token sale detailnya adalah sebagai berikut. Ini saya langsung buka saja. Bahwa token name-nya itu Hook, Launchpad-nya itu hardcap. Nah, ini informasi detailnya nanti teman-teman bisa baca sendiri. Dan yang penting adalah ini tuh, satu hooknya ini dibanderol dengan harga 0,1 USD. Dan jatah yang dialokasikan ke Binance adalah 25 juta hook, yaitu 5% dari total token supply-nya. Oke, saya akan langsung masuk ke bagaimana cara mengikuti dari Launchpad ini. Yang pertama, syarat utamanya adalah memiliki akun Binance terlebih dulu dan verified, KYC-nya verified ya. Kemudian yang kedua adalah deposit dan hold BNB. Dah, ini syarat utamanya dulu. Ini harus dipenuhi dulu, Anda harus punya koin BNB terlebih dulu dan di hold. Dan berikutnya adalah timeline-nya seperti apa. Ada 4 timeline-nya, yaitu pertama itu adalah preparation period. Yang kedua subscription. Yang ketiga itu calculation period. Dan yang keempat adalah token distribution period. Nah, kita masuk dari yang pertama, preparation period terlebih dulu. Ini teman-teman harus pahami, mengerti. Ini inti dari video ini adalah ini ya. Ini, preparation period ini, itu dimulai tanggal 24 November sampai 1 Desember. Jadi pada masa preparation period ini, itu BNB
balance-nya akan dihitung rata-rata selama 7 hari. Jadi selama 7 hari ini tuh spot balance kita tuh di rata-rata begitu ya, di snapshot begitu berapa. Dan setelah ketemu nilai rata-rata balance-nya, maka akan menjadi patokan berapa maksimal kita dapat komit untuk pembelian token. Jadi misalkan kita rata-rata di snapshot itu senilai 1000 USD begitu ya. Itu kita dapat nanti komitkan BNB senilai itu maksimumnya segitu. Kita bisa komitkan segitu atau kurang boleh tentunya. Oke, berikutnya adalah setelah selesai masa ini, jadi jam 7 ya, ingat ya. Yang saya kasih merah-merah ini yang penting. Ya, ketika ini sudah selesai jam 7 pagi, maka subscription periodnya ini dimulai jam 1 siang sampai jam 4 sore. Ini nggak boleh kelewatan. Jadi ketika masa ini itu nanti akan ada form yang harus diisi, harus di-okein gitu, harus di-commit di situ. Ya. Dibuka 3 jam saja, jangan sampai kelewatan. Kemudian subscribe melalui web atau apps. Nanti saya akan share cara subscribe di apps-nya melalui apps-nya di bagian mana. Kemudian commit BNB itu maksimum senilai, ini yang tadi saya sebutkan di sini, oke. Kemudian setelah itu BNB yang di-commit itu akan di-lock. Ya. Nah, tujuannya apa? Buat commit ini nanti akan dihitung di sini. Jadi, setelah selesai itu jam 4 masuk ke yang namanya itu calculation period selama 1 jam. Sistem akan menghitung secara prorata ya. Jadi contohnya begini, BNB yang di-commit user senilai $1000. Kemudian total komitmen BNB dari seluruh user yang ikutan dari Launchpad ini itu 10 juta misalkan ya. Jadi ini akan dihitung secara prorata. Alokasinya yang kita dapat itu adalah 1000 bagi 10 juta atau sekitar 0,01%. Nah, kita akan dapat sebesar ini ya. Nah, alokasi tokennya Binance kan 25 juta token tadi. Jadi 25 juta kali 0,01%. Sehingga ketemulah sekitar 2.500 hook. Jadi user itu akan dapat 2.500 hook. Atau kalau di konversi ke US dollar ya, kan tadi nilainya 0,1 dolar. Itu sekitar 250 dolar. Oke, nah seperti ini nih contohnya ya, 250 dolar. Nah sekarang masuk ke token distribution period. Jadi setelah jam 5 itu nanti BNB yang di-lock, yang tadi di-lock kan 1000, ya karena dikomitkannya kan 1000. Itu akan dipotong senilai 250. Kemudian sisa BNB sebesar 750 dan hook yang senilai 250 itu akan dibalikin ke spot wallet. Jadi kita dapat 250-nya dalam bentuk hook. Nah, kurang lebih seperti itu prosesnya. Jadi ini cepat sekali, hanya dalam waktu 1 hari. Jadi ininya seminggu, kemudian ininya cuma proses 1 hari dan sampai jam 5 sore udah langsung kita dapat alokasinya. Sekarang saya akan tunjukkan sedikit tentang Launchpad itu sendiri di dalam aplikasinya seperti apa. Ini saya sudah berada di dalam akun Binance dan cara untuk masuk ke Launchpad paling cepat adalah seperti ini. Anda dapat tab di bagian sini, Anda ketik Launchpad. Nah, ini nih, Launchpad, Anda tap di sini dan akan otomatis langsung muncul halaman Launchpad-nya seperti ini ya. Ada banyak macam-macam yang sudah pernah di-launch sebelumnya yang tadi saya sebutkan, Step N dan segala macam, dan yang terakhir ini adalah yang hook yang sekarang ini. Anda dapat tap langsung di sini dan akan muncul beberapa keterangan-keterangan yang penting itu ada di situ semua, dan yang terutama itu kita dapat melihat berapa BNB yang dapat kita commit. Ya, per hari ini saya sudah dapat average BNB holding saya itu di sekitar 6 BNB ya. Jadi nanti saya bisa commit ketika sudah dibuka subscription periodnya, saya bisa commit sebesar itu. Oke, paling itu saja. Nanti teman-teman bisa lihat-lihat sendiri di halaman ini. Sekarang tips untuk Launchpad ini adalah seperti ini. Ini disclaimer ya. Jadi naik turunnya itu disclaimer, benar-benar ini murni luck, keuntungan saja. Jadi tidak ada jaminan hook akan selalu naik. Wah, ntar gue disalah-salahin kalau sampai menyungslop harganya ya. Disclaimer ya, saya nggak tanggung jawab. Tapi ya saya ikutan lah di sini. Yang kedua adalah commit BNB sesuai kemampuan. Ya, buat saya semakin besar itu makin baik untuk memperbanyak dapat jatah alokasinya. Urusan nyungslop ya sudahlah, itu namanya juga untung-untungan gitu ya. Setelah launching, hook itu bisa diperdagangkan. Jadi saran saya itu ya, jual di hari yang sama ketika launching. Bila percaya masih naik terus ya silahkan di-keep. Ini bebas-bebas saja. Tapi buat saya sendiri nanti ya habis naik saya jual. Mungkin bisa 200%, 300%, 400, atau 1000 atau lebih ya syukur gitu ya.
Nah, link detail ketentuannya tersedia di bagian deskripsi ya. Nanti silahkan dicek di situ kalau ingin mempelajari lebih lanjut tentang dari website aslinya. Dan yang terakhir adalah tipsnya adalah banyak berdoa supaya naiknya tinggi. Baik, itu saja teman-teman, dan semoga ini bermanfaat, dan sampai jumpa di lain waktu ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan nama saya Tommy Yu. Tak lupa saya ucapkan salam sukses buat Anda dan cuan selalu.